Saudara, menjadi satu-satunya orang yang melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi, melecut hati Ruslan Suparlan untuk mendirikan sekolah di kampungnya di pedalaman Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok belajar yang dirintisnya 11 tahun lalu telah berkembang menjadi sebuah yayasan yang memberikan fasilitas pendidikan gratis bagi para siswa dari SD, SMP, hingga SMK Pertanian. Simak kisahnya dalam Sosok Minggu ini. Menggapai cita-cita bukanlah sekedar impian. Inilah energi tersimpan di Kampung Cibulet, Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Laki-laki, perempuan, tua muda bersatu padu meratakan bukit, membuka jalan untuk mewujudkan sekolah. Desa yang hanya berjarak 12 km dari pusat kota Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai salah satu daerah tertinggal. Dan untuk bersekolah saja harus menempuh perjalanan jauh, melintasi bukit dan jalan rusak. Di balik semua itu, ada Ruslan Suparlan. Sarjana teknik berusia 34 tahun ini adalah salah satunya warga Cibulet yang mengenyam pendidikan hingga lulus pendidikan tinggi. Ia tak ingin desanya terus menjadi daerah tertinggal. Tahun 2001, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dinilai paling sesuai dengan kemampuan ekonomi, kebutuhan, dan waktu yang dimiliki penduduk desa Sundawenang saat itu. Besarnya minat masyarakat mengikuti PKBM mendorong Ruslan mengubahnya menjadi SMP Al-Madaniyah pada tahun 2007. Sekolah ini menjadi sekolah pertama di Sundawenang dan tidak memungut biaya dari siswanya. Pak Ruslan memang kami bisa sampaikan seorang pejuang pendidikan. Jadi anak desa yang mengharapkan bahwa masyarakatnya di sekitar dia itu mendapatkan pendidikan yang layak. Dan sekarang saya rasa sudah menjadi kenyataan. Sekian ratus anak belajar di Cibulet, mereka bisa pintar, mereka bisa maju, sehingga saya rasa Pak Ruslan menjadi di antara pejuang pendidikan yang ingin daerahnya maju, ingin daerahnya memiliki masyarakat yang berpendidikan. Di sini, sekolah bukan sekedar persoalan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Buruknya prasarana dan tingginya biaya transportasi menuju sekolah menjadi kendala tersendiri. Kalau tidak ada sekolah di sini, saya tidak akan sekolah karena nggak ada. Kalau ke sekolah lain membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan di sini tidak membutuhkan biaya. Sekolahnya juga asik dan teman-teman juga baik. Kalau saya nggak ada di sekolah di sini, ya pasti bekerja lagi. Soalnya kan di sekolah lain-lain bisa pakai biaya, ongkosnya transportasinya mahal jauh. Jadi pasti saya akan putus sekolah. Angka putus sekolah di daerah ini cukup tinggi, mengingat yang pertama letak geografis sekolah dengan warga masyarakat di sini jauh. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi warga masyarakat yang masih rendah. Kemudian faktor kesadaran tentang pentingnya pendidikan juga sangat minim di warga di sini. Belum lagi masalah biaya yang harus dikeluarkan hampir 20.000 lebih untuk salah satu sekolah yang ada di kota. Dengan segala keterbatasan fasilitas dan guru yang ada, semangat belajar tak pernah padam. Para siswa belajar dan kerja praktek langsung di lapangan. Hasilnya dibagi rata untuk biaya operasional sekolah dan sisanya untuk uang saku siswa. Dengan cara ini, sekolah bisa menggratiskan siswanya, mandiri dengan kemampuan sendiri. Saya mendirikan sekolah ini untuk memberikan pelayanan alternatif kepada masyarakat. Karena selama ini pendidikan itu identik dengan materi yang dikeluarkan tidak sedikit. Artinya pengalaman kami dan saya khususnya dulu sekolah itu harus mengeluarkan uang banyak.
hanya dari kampung Cibulet, Desa Sundawenang, kini anak-anak dari Desa Jahiang, Neglasari, Kawungsari yang berjarak 2 hingga 5 km juga menjadi siswa sekolah Ruslan. Ruslan membuktikan sekolah tak memerlukan biaya. Dengan kerjasama dan kreativitas, segala beban bisa teratasi. Pendidikan berkualitas pun bukan sekedar impian.